Shalom, selamat siang. Senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Baik, mari hari ini kita akan belajar kembali pengajaran firman Tuhan supaya kita terus hidup dalam Tuhan. Dan nanti saya ada altar call saudara ya, khusus saudara yang datang dengan sakit. Tolong bantu saya pagi hari ini, siang hari ini saya tidak tahu siapa, tetapi saudara datang dengan masalah mata ya. Saudara dengan masalah penglihatan. Nanti altar call, jangan tunda, jangan sungkan, jangan gengsi. Boleh maju ke depan, saya mau berdoa buat mata saudara dan saya percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat seri pengajaran tentang hidup dalam pertobatan. Ya, hidup dalam pertobatan. Boleh tampilkan slide-nya? Saya tidak akan bosan-bosan untuk kembali menyampaikan bahwa gereja Betania Sutame Malang merupakan gereja yang beraliran Pentakosta. Sehingga kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus. Ya. Dengan tanda dipenuhi Roh Kudus, tandanya berbahasa roh. Dan karunia-karunia Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus dengan 3 pilar, iman, mujizat, Roh Kudus. Jadi saudara jangan heran kalau di tempat ini saudara akan melihat yang sakit menjadi sembuh. Saudara jangan heran kalau melihat hari yang datang dengan bangkrut, keluar dapat berkat daripada Tuhan, dapat kekuatan daripada Tuhan karena kita mengandalkan iman, mujizat, dan Roh Kudus. Visi gereja ini yaitu percepatan dan pelipat gandaan. Sehingga saya percaya setiap kita jemaat Tuhan, saya berdoa engkau mengalami percepatan, yang percaya katakan amin. Engkau mengalami pelipat gandaan, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Slide selanjutnya. Hidup di dalam pertobatan berarti saudara hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa nama Yesus Kristus ada artinya. Mari sama-sama kita belajar. Dalam bahasa Ibrani yaitu Yeshua, dalam bahasa Ibrani dan Aram juga Yehoshua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Dalam bahasa Yunani yaitu Iesos, dalam bahasa Latinnya Isus, dalam bahasa Indonesianya Yesus. Jadi Yesus berarti adalah Tuhan, adalah keselamatan, sehingga ia datang, dia Mesias. Dia Masia yang datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, yang percaya katakan amin. Dan Kristus adalah sebuah gelar ya, yang dalam bahasa Yunani berarti Kristos. Kristos yang berarti yang diurapi. Jadi Yesus Kristus artinya Tuhan keselamatan yang diurapi, anointed. Ya. Dan Mesias yang dalam bahasa Ibrani Masyiah. Masyiah yang berarti yang diurapi. Dia yang diurapi datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, yang percaya katakan amin. Dan dalam bahasa Indonesianya yaitu Kristus. Sehingga Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Mandarin Yesu Citu. Itu hanya bahasa saja saudara. Tapi saya ajak supaya saudara tahu bahwa nama ini nama yang berkuasa. Bahwa nama ini memiliki arti yaitu Tuhan adalah keselamatan. Dan dia yang diurapi untuk menolong saudara dan saya dan menyelamatkan saudara dan saya. Lanjut. Ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah sampaikan, hidup di dalam pertobatan artinya kita hidup di dalam Yesus. Nah kalau kita hidup di dalam Yesus, maka kita semuanya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara percaya ketika saudara percaya Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya, saya bacakan buat saudara. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan, boleh dibaca, Roh Kudus yang dijanjikan di dalam nama Yesus. Saudara tahu materai? Mengerti materai saudara? Artinya ada cap materai dalam hidup saudara dan saya. Dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lanjut slide berikutnya. Pertanyaan disertai jawaban. Saya sering mendengar pertanyaan ini dan saya akan sampaikan supaya saudara mengerti kebenaran ini. Apakah Roh Kudus atau Roh Allah bisa meninggalkan kita pada saat ini? Saya mau tanya, bisa tidak? Tidak bisa. Karena saudara dan saya sudah dimeteraikan. Dimeteraikan itu legalitas hukumnya ada. Maka dari itu kalau surat penting harus ada materai, betul tidak?
Karena itu artinya legal, artinya berkuasa. Saya kasih contoh sederhana ya, kenapa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya kasih contoh, di sini saya tulis. Kita semua memiliki kehendak bebas. Saat kita jauh hidup dari Tuhan dan jatuh dalam dosa, mengapa dalam hati itu seperti ada gerakan rindu untuk kembali ke Tuhan, rindu untuk beribadah. Saya tulis di situ. Rindu hidup dalam pertobatan, itulah karya pekerjaan Roh Kudus. Jadi di zaman kasih karunia ini saudara, perjanjian baru zaman kasih karunia, ketika engkau detik itu percaya Roma 10:9-10, ketika engkau berkata dengan hati dan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu juga Roh Kudus, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Maka jangan heran. Saya sering mendengar orang bersaksi, pastor saya sudah jatuh terlalu jauh, tapi kok tiba-tiba saya kepingin bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah sekarang tugas saudara dan saya dengan kehendak bebas, maulah untuk kita selalu hidup di dalam Yesus yang mau, katakan amin. Sehingga saudara tidak perlu jatuh dulu baru kembali, seperti kisah anak bungsu, dia punya kehendak bebas, dia minta haknya sebagai anak bungsu, dia minta warisan padahal papanya belum mati saudara. Dia akhirnya apa? Dunia malam, foya-foya, sampai mengenaskan uangnya habis, ditipu sana sini, dan mohon maaf Alkitab mencatat dia makan ampasnya babi saudara. Terus dia sadar, oh iya saya punya bapa di rumah. Dan dia berjalan kembali. Saya mau tanya, ketika dia kembali ke rumahnya, bapaknya nolak dia atau tidak? Tidak. Seperti itu gambaran Tuhan Yesus kita. Tetapi saya mau balik saudara dengan paradigma yang baru. Ya jangan saudara sampai di kandang babi dulu baru kembali ke Tuhan. Saudara bisa nangkep maksud saya? Jangan saudara nunggu jatuh di dalam kubangan dosa, lumpur dosa baru saudara datang ke Tuhan. Tapi hari ini bersyukurlah yang saudara mendengar kebenaran dan melakukannya. Maka firman-Nya, janjinya ya dan amin buat saudara dan saya. Lanjut saudara. Contoh sederhana. Ketika kita memiliki kehendak bebas, saat kita hidup jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa, saya ulangi lagi ya. Mengapa dalam hati seperti ada gerakan rindu untuk beribadah, gerakan rindu untuk bertobat? Ya itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, siapakah ia ini saudara? Bantu saya. Roh Kudus. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan naik ke surga dan penolong penghibur itu yang akan diutus dalam nama Bapa, dalam namaku, diutus Bapa dalam namaku. Dia akan datang dan ketika ia datang perhatikan, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara pernah gak merasakan hal-hal yang seperti itu? Saudara mau buat dosa, terus tiba-tiba ada alarm dalam diri saudara. Jangan loh ya, itulah roh. Setiap saudara yang saya tunjuk dari kiri sampai sana semua, ketika saudara percaya Yesus, itu sudah ada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Sebab bagaimana saudara bisa percaya akan sesuatu yang saudara tidak lihat? Ya itu pekerjaan Roh Kudus. Nah sekarang apakah cukup ada Roh Kudus? Enggak. Saudara perlu dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah roh dan perlu dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Karena kita adalah gereja beralian Pentakosta. Ini doktrin, saya khotbah tentang doktrin kepada saudara. Dan kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, maka saudara akan melihat kenapa yang sakit menjadi sembuh. Karena itu kuasa Allah, kuasa nama Yesus dengan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Maka Roh Kudus akan selalu mengingatkan, menginsafkan. Insaf itu kan artinya kan, ini dalam bahasa yang sangat baik sekali. Insaf itu artinya saudara melakukan sesuatu, aduh kok saya melakukan ini ya, itu kan insaf, betul saudara? Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Lanjut. Perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, Roh Allah bisa cabut dari manusia. Roh Allah ini adalah Roh Kudus. Contohnya, kisah Raja Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14, firman Tuhan berkata apa? Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara perlu memahami, ini bukan roh jahat yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan untuk roh jahat itu menguasai Saul. Dan kalau sudah lihat, Saul nanti kerasukan saudara. Di ayat yang selanjutnya dia kerasukan. Maka minggu lalu ketika saya khotbah tentang
exorcism and deliverance. Saya khotbah tentang pelepasan dan pengusir. Orang yang tidak sungguh-sungguh ada Yesus bisa kerasukan, saudara. Di sini semua percaya ada Yesus dalam dirinya? Gak usah takut kerasukan, gak kira bisa kerasukan. Tapi kalau gak ada Yesus, pertahanan saudara lemah. Dan ketika roh Allah cabut daripada Saul, dia langsung gak karu-karuan, saudara. Karena dia gak taat. Dia gak setia pada perintah Tuhan. Banyak yang dia langgar, bahkan dia juga melakukan persembahan-persembahan kepada berhala. Akhirnya roh Allah undur dan cabut daripada Raja Saul. Tetapi bersyukurlah kita yang hidup pada perjanjian baru. Kenapa? Karena pada perjanjian baru roh Allah kita semuanya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sehingga roh Allah tidak bisa cabut dari antara kita. Kita dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya kasih satu ayat yang 20. Sebab Anda dan saya telah dibeli dan harganya telah, tolong dibaca, lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kenapa Yesus harus tebus kita? Kenapa Yesus harus bayar kita? Karena sebelumnya kita ini milik daripada dosa, milik daripada maut. Upah dosa ialah maut. Tapi saudara dan saya telah ditebus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Selanjutnya saudara, hidup dalam pertobatan adalah karya pekerjaan Roh Kudus. Pakai kehendak bebas kita untuk mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang mau katakan amin. Ayat kesukaan kita semua ayat terakhir, sudah mau selesai ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan Mungkin hari ini saudara sudah jauh daripada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan apa isi hati Tuhan. Bertobatlah. Amin. Hidup dalam pertobatan itu setiap hari. Saya tulis di situ kalimat yang saya percaya ini menggetarkan hati saudara dan saya. Kalau hari ini kita semua masih hidup, sampai detik ini kita masih hidup, maka pakailah waktu yang ada untuk hidup selalu dalam pertobatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara pikir umur itu sampai tua? Yakin? Saya kemarin istri saya kabarin, temennya masih umur 20-an, meninggal saudara. Saudara pikir masih panjang? Enggak tahu kan? Karena yang tahu umur hanya Tuhan, bukan saudara dan saya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, pakai hidup saudara setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah jauh daripada Tuhan, mungkin engkau sedang berjudi, mungkin engkau sedang berzina, mungkin engkau sedang melakukan dosa-dosa yang Tuhan tidak senang. Saya minta dengan sangat, hidup dalam pertobatan. Karena engkau gak pernah tahu kapan waktunya saudara. 1, 2 kepastian. Kepastian yang pertama, setiap daripada kita akan dipanggil Tuhan. Tidak ada yang bisa menghindarkan itu. Mau muda maupun tua, kita akan dipanggil Dia. Tetapi ada kepastian yang kedua, sorga hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mari kita pakai waktu yang ada ini, saudara. Saudara bekerja, bekerjalah dengan menyenangkan Tuhan. Saudara studilah menyenangkan Tuhan. Saudara pelayananlah menyenangkan Tuhan. Pakailah waktu yang ada. Lanjut saudara. Hidup pertobatan artinya hidup senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan slide terakhir sebelum saya akan tampilkan beberapa kesaksian kesembuhan dalam beberapa waktu ini. Yang saya percayakan menguatkan saudara. Dan saya tadi sudah katakan yang datang dengan masalah mata, saya rindu berdoa buat engkau. Dia mau sembuhkan mata Anda. Kita lihat slide yang terakhir saudara. Manusia seringkali menggunakan logika yang terbalik.
Saya tulis di situ ya. Ke gereja gratis, ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik dan benar. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi logika terbalik ini dipakai terbalik, yaitu apa? Ke dunia malam, bayar mahal. Hanya untuk melakukan dosa perzinahan dan membuat hidup jadi tidak lebih baik. Saya tulis di situ. Tanpa sadar sedang membayar untuk pergi ke neraka. Padahal ke surga itu logika yang terbalik. Anda rela bayar untuk dosa. Sedangkan untuk ke surga, firman Tuhan berkata, mengaku dengan mulut, dengan hati, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya sangat rindu ini menjadi penting buat saudara. Andalkan Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia akan menuntun engkau supaya engkau tidak tersesat dalam dunia ini. Amin saudara. Mari kita dengar beberapa kesaksian. Yang pertama, minggu lalu saya ibadah mujizat. Dengan kuat Roh Kudus rindu bahwa ada seorang yang mohon maaf saya sebut jarinya kayak Spiderman saudara. Jadi nyantol kayak gini loh saudara. Ya, jadi kayak apa finger nyantol lah, pokoknya jari nyantol gitu saudara ya. Terus maju, ternyata jam 3 itu ada yang maju, namanya Pak Yudi saudara. Jarinya itu nyantol, jadi gak bisa nekuk, gak bisa gini. Tapi hari itu apa yang terjadi, kita lihat jari nyantol yang disembuhkan Tuhan Yesus. Sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Puji Tuhan, ada kesaksian kita mau mendengar, ya baik. Boleh di tangan kirinya, di tangan kiri, ya enggak apa-apa. Baik, dengan Bapak siapa namanya? Rudi. Pak Dudi. Apa yang Bapak Dudi alami dan sekarang Bapak Dudi alami? Jari saya bengkak. Bengkak? Ya, enggak bisa ditekuk. Ya. Sudah sebulanan. Sudah sebulanan. Ya. Terus hari ini tadi? Tapi enggak usah untuk pijet apa enggak. Oh iya. Saya pikir nanti sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Tapi kok lama-lama enggak bisa. Enggak bisa. Jadi ditekuk enggak bisa gitu. Minggu lalu sempat ikut ke ibadah yang mujizat. Ya, mujizat. Waktu saya enggak? Iya. Juga. Oh iya. Oh. Tapi saya enggak maju dari belakang ya. Cuma doa aja. Cuma di minggu itu sudah ada perubahan, ya. Sudah ada progres ya. Cuma masih enggak bisa waktu itu ya. Sehari pulang kembali lagi. Kembali lagi. Baik. Terus ya saya biarin aja. Terus itu kebetulan ada kesempatan lagi, saya kepingin maju. Terus sekarang boleh dicoba? Ini tadi agak menonjol ke samping ya. Iya. Terus enggak bisa nekuk. Iya. Terus saya tadi sambil doa, saya tekuk itu saya pijat-pijat sendiri gini. Iya. Saya kok aneh kok bisa nekuk ya. Sudah nekuk lagi. Sudah nekuk. Iya, ada perubahan ya dari bentuk tangannya. Coba ditekuk. Iya. Coba ditekuk terus dibuka. Iya. Ditekuk lagi. Boleh dibantu kamera? Ditekuk terus dibuka. Dibuka, ditekuk. Tadi kan kayak nyantol kayak Spiderman gini ya. Iya. Tapi coba dibuka lagi. Iya. Tekuk. Besar bengkak. Ya, bengkak ya. Tapi hari ini sekarang siapa yang menyembuhkan Pak Dudi? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Di tempat ini tidak ada yang mustahil. Selanjutnya yang kedua saudara. Saya tunjukkan video. Ada seorang ibu saudara yang datang dengan benjolan saudara. Di sebelah kanan kepalanya saudara. Dan hari itu saudara, saya percaya bahwa apa yang dia saksikan itu nyata. Benjolannya itu dia rasakan itu hilang seketika. Kita lihat sama-sama benjolan yang dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, amin. Saya boleh dibantu siapa yang saudara tadi tidak maju ke depan, tapi saudara masih ada kabur-kabur. Ya, tetap percaya dan tetap setia Ibu ya. Amin. Saya boleh dibantu siapa yang saudara tadi tidak maju ke depan, tapi saudara mengalami perubahan. Saudara datang dengan sakit, tapi saudara merasa bahwa tubuh saudara mengalami kesembuhan. Boleh bantu saya angkat tangan, boleh bersaksi singkat? Ada? Boleh bantu saya?
Ya, saya percaya. Oh, ada Ibu. Ya, boleh dibantu, boleh mikrofon. Silakan Ibu, dengan siapa dan Ibu boleh bersaksi. Apa yang Ibu alami? Silakan Ibu. Ya, Ya. ini sudah kedua kali Ya. kejadian begini ya, Pastor. Pertama kali kira-kira sebulan yang lalu, Iya. saya tidak maju tapi saya imani kuasa Yesus Yes. bisa. Amin. Waktu yang pertama kali leher saya ini sudah 2 minggu. Kalau orang Jawa bilang tengengen ataupun kesaraf kecepit. Iya. Sudah minum obat berkali-kali enggak. Tapi di saat saya tumpang tangan, Amin. di saat pastor berdoa di depan, Amin. tiba-tiba bunyi kletek. Wah. Sehingga sampai saat ini tidak pernah sakit. Amin. Dan hari ini, beberapa hari yang lalu ini, saraf gigi saya bengkak. Ya. Dari pipi sampai ke telinga, terasa sakit. Nah, sudah saya minumi berbagai obat, enggak bisa. Ya. Tadi ini tiba-tiba telinga saya centing. Bengkaknya yang di Amin. sini semula nongol Wow. hilang. 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 Boleh dibantu lebih dekat lagi yang di sebelah sini Di Bu ya. sebelah sini semula Wow. ada benjolan ya. Tapi hari ini hilang ya. Tadi saya kok hilang ya? Kok enggak Siapa? sakit? Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat. Saya tutup dengan kesaksian terakhir tadi, kesembuhan jasmani. Ini kesembuhan finansial saudara. Jadi ada seorang bapak namanya Pak Julius. Dia pengusaha kos saudara. Dan beberapa waktu ya dia sharing dengan saya, biasalah kalau dalam bisa usahakan yang katanya karena tempatnya beginilah nanti sepi lah begitu. Halo saudara dan saya, tidak peduli apa kata dunia, kita hidup oleh firman Tuhan. Yang bekerja pasti diberkati Tuhan. Dan saya katakan Pak Julius dia punya 2 kos saudara. Saya katakan Pak Julius gak usah takut, Tuhan akan memberkati engkau. Dan dia waktu maju didoakan, kita boleh lihat screenshotnya. Kos yang diberkati Tuhan, ada screenshotnya ya. Kemarin saya dikabarin dan sukacita, jadi punya 2 rumah kos ya. Nah ini saudara ya. Shalom pastor hari Jumat. Puji Tuhan, berkat, saya tulis saja berkat kuasa Yesus. Yang kos yang 1 hari ini sudah penuh. Kos yang kedua dari 7 kamar baru terisi 2. Dan saya doakan dalam nama Yesus dua-duanya penuh. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara hidup bukan dari apa kata dunia tapi apa kata firman. Engkau yang percaya engkau diberkati, engkau yang percaya engkau ditolong Tuhan. Saya boleh undang worship leader dan pemain musik sebelum kita masuk ke perjamuan yang kudus. Hari ini kita ada perjamuan kudus, nanti selesai saya membawa saudara dalam hadirat Tuhan. Kita perjamuan kudus, baru kita altar call ya, waktunya masih panjang. Saya mau berdoa buat saudara, mungkin saudara ada masalah dalam pekerjaan. Mungkin ada saudara masalah dalam kesehatan. Mungkin saudara ada punya masalah dan saya ingatkan lagi yang datang dengan mata yang sakit. Nanti saudara tolong bantu saya maju, saya mau berdoa. Sudah banyak mata-mata, waduh mata-mata kayak agennya. Sudah banyak mata dan mata di tempat ini yang disembuhkan. Saya percaya saudara juga akan mengalaminya. Saudara sambil duduk saja silakan, lampu boleh dipadamkan. Saya rindu nyanyi sebuah lagu, ini lagu lama saudara. Tapi sama-sama belajar yuk. Lagu ini bicara kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Kalau saudara sudah tahu lagu ini kita boleh nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mulai dari awal. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Musik boleh mengalun dengan lembut saudara.
Alkitab mencatat seperti rusa rindu akan air. Saudara, kenapa dicatat binatang rusa? Apa yang spesial dengan rusa? Saya mau beritahu saudara, rusa adalah binatang yang tidak bisa lepas dari namanya air. Kemana dia melangkah, dia akan selalu cari sumber mata air. Dia akan selalu cari air karena dia perlu minum. Seperti rusa yang merindukan air, harusnya demikianlah kita. Seperti rusa merindukan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber air. Tidak pernah berhenti. Kalau saudara jauh dari sumber air, hidup saudara akan kering. Saudara, saya mau berkata bahwa menikmati hidup gak bicara tentang uang, saudara. Ada orang punya banyak uang tapi gak bisa menikmati hidup. Tapi menikmati hidup itu benar, saudara. Keluarga bisa rukun. Tidak ada masalah dalam kepribadiannya. Tidak ada masalah dalam sesuatu. Kalaupun ada masalah, saudara andalkan Tuhan. Ada sungai yang mengalir. Sungai itu terus mengalir, saudara. Seperti rusa, dia perlu mengalir dan kita perlu dialiri kasih itu. Setiap doa saya buat jemaat Tuhan yang hadir ataupun yang baru pertama kali hadir, ini adalah gereja mujizat. Saudara mungkin datang dengan sakit, saya percaya dalam nama Yesus saudara pulang mengalami sembuh. Saudara datang dengan susah, dalam nama Yesus saudara pulang akan dapat kekuatan yang baru. Saudara mungkin datang dengan utang, saudara saya mau bilang, bukan serta-merta saudara doa, amin utangnya hilang, enggak. Saudara keluar dari pintu keluar, tiba-tiba Tuhan tuntun saudara bisa menghadapi utang itu. Karena saya sudah mendengar banyak kesaksian jemaat yang terlilit utang hari ini sudah lunas. Ya ada aja caranya. Karena dia selalu punya cara, saudara, amin. Jutaan cara, miliaran cara, kita gak pernah tahu. Tapi yang saya yakinkan miliaran cara dia punya buat saudara dan saya. Mari sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, nyalakan api roh itu dalam diri kita. Biar roh kita menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala dalam melayani, dalam mengiring Yesus. Jangan kering, biar menyala-nyala. Terus menyala-nyala. Ora pasyadala malam-malam. Ora pasyadala malam-malam. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya, tanpa Yesus saya tersesat, saya tersesatlah jika tiada Yesus. Waktu Yesus tolong saya. Jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, waktu Yesus tolong saya. Haleluya. Waktu Yesus tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Yesus. Waktu Yesus tolong saya. Saudara percaya Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Kalau Yesus bisa tolong saya, Yesus juga bisa tolong engkau. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Saudara boleh buka terlebih dahulu anggur dan roti yang saudara terima. Kalau saudara belum terima, tolong bantu saya untuk boleh angkat tangan. Nanti pengerja, hamba-hamba Tuhan bisa menyiapkan. Kalau saudara belum dapat, saudara boleh angkat tangan. Dan nanti saudara bisa ambil. Boleh dibuka, belum dapat. Tolong pengerja bisa dilihat yang belum dapat. Ada yang belum dapat? Kalau sudah, saudara ada lagi? Ya. Kalau belum, saudara boleh angkat tangan. Kalau sudah, saudara boleh buka. Dan di situ ada ayat Alkitab. Saya percaya itu bukan kebetulan ayat itu. Karena setiap orang akan mendapat ayat yang berbeda. Amin. Ada lagi yang belum? Kalau belum, saudara boleh angkat tangan. Haleluya. Kalau sudah semua, mari sama-sama kita boleh angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, saudara. Setiap bulan kita memperingati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan jemaat Yestoya yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darahnya yang mahal, dosa saudara dan saya ditebus. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan. Saudara tolong bantu saya ketika nanti saya menyampaikan firman, saudara bisa saut dengan haleluya dan dilanjutkan dengan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Yesus yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi dan penuh dengan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh letakkan cawan. Mari kita ambil waktu untuk kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat karya-karya yang ajaib. Terima kasih. Mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan. Bukan hanya berkat jasmani tapi berkat rohani. Oh Rabasya. Yang sudah dengan bahasa roh boleh berbahasa roh. Syakara lama ya lama syanda lama ya lama ya lama. Oh Rama ya lama syanda lama ya lama syanda. Oh Rama ya lama syanda lama Rama ya lama syanda lama ya lama. Syanda lama ya lama syanda lama. Oh haleluya. Syakara lama ya lama syanda lama. Syakara lama ya lama. Saudara bisa persiapkan diri sebentar, saya akan adakan altar call. Masih ada waktu yang panjang. Saudara yang datang dengan sakit jasmani atau sakit rohani, saudara jangan gengsi di hadapan Tuhan. Sebentar ketika saya membuka altar, yang rindu didoakan saudara boleh maju. Tetapi saat ini saya rindu kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau percaya penuh bahwa tidak ada yang mustahil. Kita mau percaya penuh bahwa mujizat itu masih terjadi di tempat ini. Oh Kau selalu punya cara, amin, untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara, amin, untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saya membuka altar. Silakan saudara yang mau didoakan. Yang tadi saya sebut, saudara punya masalah dengan mata, boleh maju ke depan. Jangan gengsi, jangan nunggu ibadah selesai. Lalu yang kedua, saudara, saya tidak tahu engkau sedang bergumul dengan perkuliahanmu. Engkau bingung dengan uang kuliahmu. Mendekati engkau bingung. Tapi saya minta,
kalau anak muda ini yang membutuh untuk kuliah, saudara boleh maju, saya akan berdoa dan ketika engkau hidup sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan sediakan apa yang engkau perlukan. Silakan saya buka altar, yang mau didoakan jangan gengsi di hadapan Tuhan, silakan, saya tunggu. Masih ada waktu yang luas, waktu yang lebar untuk saudara, silakan. Oh Rabbashana, silakan. Yes, haleluya. Silakan. Jangan gengsi di hadapan Tuhan. Jadi saudara tolong bantu saya, saudara mau didoakan apa? Kalau saudara sakit tolong info saya, sakit apa? Mari sama-sama kita doa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil, amin. Bersama Yesus pasti bisa, bersama Yesus pasti mungkin, bersama Yesus pasti terjadi. Haleluya. Oh Rabbasya, silakan, saya tunggu, masih ada. Kalau hati saudara diketarkan dengan Roh Kudus, jangan tahan. Di tempat ini tidak ada yang mustahil, saudara. Di tempat ini tidak ada yang mustahil. Selama engkau percaya, selama engkau dan saya percaya, tidak ada yang mustahil. Silakan, saya tunggu 1 menit lagi. Yang di depan mulai berdoa. Saya mau tanya, apakah yang di depan sudah ada yang datang dengan masalah mata? Adakah yang di depan? Ibu ya? Baik, nanti kita doa ya Bu ya. Percaya Ibu ya. Amin. Silakan saudara, doa. Yang saya sebut tadi, yang bingung dengan masalah kuliah, bingung dengan uang untuk kuliah. Kalau engkau sungguh, saya percaya Dia akan sediakan yang engkau perlukan dengan cara yang tak terduga. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul, apa yang kita tidak pernah dengar, itu Tuhan sudah sediakan buat engkau dan saya yang mengasihi Tuhan. Silakan 30 detik lagi. Silakan, saya tunggu. Oh rapayara lapasyata karalapasyati kiralapasyata lapakaralapasyata lamata karalapasyata lamata. Oh rapatakaya lapasyata lamata karalamayara lamasyanda lamata karalamalama. Oh haleluya. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap berdoa. Yang di depan bersiap ya. Saya akan berdoa buat saudara. Kita percaya bahwa siang hari Tuhan akan nyatakan mujizat. Kita minta perkenanan Tuhan. Biar di tempat ini Tuhan hadir dan Tuhan menyembuhkan yang sakit. Haleluya. Yang di depan bersiap ya. Sungguh ku percaya mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi dengan berulang-ulang. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, boleh bantu saya siapa yang saudara datang pada siang hari ini? Saudara tidak maju ke depan, saudara duduk, tetapi saudara mengalami ada sesuatu yang perubahan dalam tubuh saudara. Saudara mengalami lebih baik, saudara mengalami sesuatu yang berbeda. Boleh bantu saya angkat tangan, boleh bersaksi singkat saja. Ada saudara? Ya, saudara datang dengan sakit, tetapi saudara merasa bahwa tubuh saudara mengalami satu yang berubah. Ada? Silakan. Ya baik, tidak apa-apa. Saya tahu ada saudara, tetapi biasanya melalui WA, melalui setelah ibadah ketemu. Karena saya percaya minimal satu, tadi ada progres. Setiap progres baik saudara. Ada yang instan, ada yang progres, ada yang butuh waktu. Tetapi saya masih percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan saudara dan saya, amin. Saya masih percaya bahwa gak ada doa yang sia-sia saudara. Setiap doa kita itu tidak sia-sia. Jangan saudara pikir ketika saudara melihat doa, terus kok gak sembuh gini, enggak saudara. Dia bekerja. Dia bekerja. Dia bekerja sesuai dengan waktunya. Ketika waktunya tepat, instan langsung. Ketika butuh waktu, proses harus dijalani. Saya sudah mendengar sekitar 3 jemaat yang kena kanker dan hari ini sudah clear 3-tiganya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada yang tumornya juga disembuhkan. Sekalipun ada juga yang berangkat, kita tidak bisa melawan Tuhan. Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan, saudara. Semua itu kedaulatan Tuhan. Sebab itu saya selalu ingatkan kepada jemaat, bukan saya yang menyembuhkan. Saya hanya hamba Tuhan yang membawa saudara mengenal Yesus. Yesus itu sang penyembuh, sang juru selamat. Dia adalah Tuhan, saudara dan saya. Maka ketika kita berseru, maka dia akan mendengar dan menjawab doa kita. Tapi kalau saudara gak pernah doa, gak bisa. Sehingga saya percaya bahwa dia sanggup, dia mampu, saudara. Saya juga ada mendoakan seorang yang koma, saudara. Dia tak sadar dalam beberapa waktu. Tapi puji Tuhan ketika 1 jam tanpa henti berdoa. Dan ketika amin, saudara. Tiba-tiba sadar gitu, saudara. Siapa yang menyembuhkan, saudara? Kasih tepuk tangan buat Yesus. Amin. Saya rindu kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara sambil berdoa. Saudara boleh berdoa tentang apapun yang saudara rindukan. Tapi saya percaya bahwa dia akan menjawab apapun yang sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak bisa maksa. Kalau itu kehendaknya, jadilah jadi. Tapi kalau tidak sesuai kehendaknya, saudara percaya bahwa dia sudah sediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Nyanyikan dengan sungguh. Berseru,
memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Dengan sungguh berseru, panggil Yesus, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Saudara, saya beri beberapa menit untuk saudara boleh berdoa. Dan jangan lupa doa juga disertai dengan tindakan. Kalau saudara datang dengan kesusahan, mulai bertindak. Tuhan, aku percaya aku keluar dari tempat ini. Aku akan mengalami kekuatan yang baru, akan mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Ora pasyatala makarala pasyatala patakarala pasyadala malama. Kiala pasyata harabakarala masyadala malama. Haleluya, haleluya. Syadala patakarala bayarala pasyadala malama. Korala pasyatala patakarala bayarala pasyatala patakarala. Kirala pasyandala matakarala malama. Ora pasyatala. Ora pasyandala matakarala mayarala pasyandala malama. Kirala pasyandala malama. Kirala pasyandala matakarala malama. Haleluya. Sebelum saya tutup dalam doa firman saudara, setelah mendengar suara saya mau berkata kepada satu orang ini, engkau terikat dengan sebuah dosa, sebut saja dosa P. Dan dari dosa P, saudara menjadi dosa M. Dan saudara hadir di tengah-tengah. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi kalau saudara mau hidup dalam pertobatan, ingat dosa P, M, O. Kalau saudara mau lepas dari dosa itu, ingat perkataan saya. Sebentar ini saya akan katakan itu. Saudara minta ampun sama Tuhan Yesus dan keluar dari tempat ini. HP saudara, TikTok, Instagram, YouTube saudara, hapus. Sebab itu yang membuat saudara jatuh. Melalui video-video atau gambar itu hapus. X juga hapus. Sementara saudara harus istirahat dari sosial media. Pakailah hanya WhatsApp saja. Kalau ada Telegram, hapus. Saya tahu ada orangnya. Gak usah angkat tangan, gak usah maju ke depan. Tapi kalau saudara niat dengan apa yang saya katakan, saya percaya saudara akan terbebas dari dosa PMO. Saudara akan terbebas dari ikatan belenggu PMO. Hapus segala media yang membuat saudara jatuh. Kalau saudara perlu hanya WA, hanya telepon, hanya SMS saja. Tapi lebih daripada itu, hapus. Dan kalau saudara melakukan itu, saudara sudah selangkah untuk saudara lepas dari segala jeratan dan pasti saudara akan lepas dari jeratan kecanduan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan jemaat Tuhan boleh aminkan perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Dan yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini di tempat ini. Mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.